tidak pernah ada sejarah orang Israel itu memiliki nabi di luar Israel ataupun dari Arab. Ya, kalau nabi dari Arab ya mungkin hanya untuk orang-orang Arab saja. Tapi orang Israel tidak pernah mengakui, dan orang Kristen juga tidak pernah mengakui ada nabi dari Arab. Shalom saudaraku, salam damai sejahtera di dalam kasih Kristus. Berjumpa lagi dengan saya. Di Juli kita akan belajar berapologetika bersama-sama di channel ini. Ada 3 pelawak sedang menghibur diri sendiri. Mungkin karena sudah putus asa, cari nubuatan, mengais-ngais nubuatan nabinya dalam Alkitab. Mereka ini ngarep banget nabinya itu dinubuatkan di dalam Alkitab. Nah, siapakah mereka? Mari kita bersama-sama melihat video berikut ini. Nah, di dalam ayat 15 ini ada masalah Mecher Beha dan Meaeha. Aku kasih tanda. Mecher Beha itu berasal dari kata kerbe. Kerbe kata dasarnya. Artinya midst atau tengah-tengah. Kerbe atau keret? Kerbe. Kerbe. Ya, kerbe itu midst, from the middle of. Keluar dari satu tengah. Lalu yang kedua adalah kata-katanya ini berdasar kepada kata karob. Karob, ya. Karob itu sama kayak bahasa Arab, koribun. Korib, ya. Dekat. Kalau bahasa Indonesia, sahabat karib, gitu. Karib. Karena karib itu diambil dari bahasa Arab, Ya, karib. ya. Dekat artinya. Dekat. Nah, lalu kalau kita masukkan ke sini, maka kata-kata itu akan menjadi seorang nabi akan dibangkitkan oleh Allah dari kita lihat kalimat berikutnya, kalimat ketiga itu meaheha, itu yang ada tanda panah itu, yang sekarang sedang ditanda panah itu. Meaheha karena ada het di situ, lalu ditutup dengan kaf pakai patah di situ, jadi meaheha artinya saudara laki-lakimu. Saudara Laki-lakimu. Akhi. Ya, akhi. Akhi, ya. Akhi itu saudara laki-laki. Orang Ya. dalam bahasa Hebrew juga saudara laki-laki akhi. Akhi. Ya, jadi meher beha meaheha artinya adalah yang berasal dari saudara dekat laki-lakimu. laki-laki. Yang tadi saya bilang, Allah berfirman kepada Musa. Musa sampaikan kepada mu. Yang tadi saya bilang, mu itu satu kelompok. Sekelompok. Jadi, hai orang Israel, aku dapat firman dari Allah nih. Allah akan membangkitkan seorang nabi dari saudara dekat laki-lakimu. Udah ya? Mu-nya jamak, ya? Iya, mu itu ya sekelompok Iya, itu. jamak Sedang artinya kan. berkumpul. Ya. Udah ya? Berarti kita tahu itu tidak mungkin dari Israel. Itu yang pertama. Yang kalau menurut kesan saya ya, tidak mungkin dari Israel. Karena Jadi ini bukan pertama kalinya mereka mengklaim bahwa nabi mereka itu dinubuatkan di dalam Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Jadi ini sudah kesekian kalinya. Mereka ini memang tidak pernah putus asa untuk mencari nubuatan nabinya di dalam Alkitab. Dan tidak pernah malu meskipun mereka harus malu berkali-kali. Yang penting banyak umat disesatkan dan transferan lancar. Oke, mari kita bersama-sama melihat Ulangan 18 ayat 15 dan 18. Benarkah ini nubuatan untuk nabi mereka tadi ya, trio lawak-lawak tadi itu ya. Jadi, mari kita bersama membahasnya. Di dalam kata ini, tadi di dalam pasal 18 ayat 15 ada kata di tengah-tengahmu dan antara saudara-saudaramu gitu ya. Jadi, menurut Ustadz Kainama yang katanya lulusan dari Israel dan ahli bahasa Ibrani tadi itu, dia sempat membahas bahasa aslinya. Dan di tengah-tengahmu, menurut dia, itu adalah di tengah-tengah orang-orang Israel. Dan di antara saudara-saudara mereka. Jadi saudara-saudara mereka itu ya bukan 12 suku itu, melainkan saudara yang lain, yaitu Ismail. Mereka ini kok ngarep banget ya bahwa nabinya keturunan Ismail. Apa buktinya? Coba ditunjukkan buktinya, garis keturunannya gitu ya, silsilahnya yang benar. Dan kemudian mari kita bersama-sama melihat di sini. Kata yang dibahas oleh Ustadz Kainama yaitu kata di antara tengah-tengahmu dan dari saudara-saudaramu, yaitu kata mihir beka dan mea heka dalam bahasa Ibraninya menurut Ustadz
kainama. Nah, kata yang pertama dari tengah-tengahmu tadi itu sebenarnya ini artinya itu luas ya. Jadi bahasa Ibrani itu satu kata bisa memiliki banyak makna. Contohnya kata ini. Nah, kata ini bisa berarti mengenai bagian dari antara anggota tubuh. Kemudian, kata ini juga bisa berarti bagian atau dari antara atau tengah-tengah kota, berbicara satu kota, begitu ya. Kemudian, kata ini juga berbicara mengenai satu rumah. Jadi, dari antara atau di tengah-tengah rumah itu. Jadi, kalau ada satu anggota keluarga, begitu ya, kita bisa menyebut satu orang ini dari antara saudara-saudaramu atau dari tengah-tengahmu, begitu ya. Dan kemudian ini juga berbicara mengenai satu bangsa. Nah, dalam konteks ini kalau kita bisa melihat, ini kan yang berbicara Tuhan kepada Musa. Jadi kalau Tuhan berbicara kepada Musa, ya konteksnya yang paling benar itu adalah satu bangsa dari tengah-tengahmu. Nah, ini yang benar. Makanya kalau belajar bahasa Ibrani tidak hanya mengerti satu kata, membaca, tahu artinya, selesai. Tidak. Tapi juga harus mengerti konteks dan penggunaan kata ini. Kasusnya juga apa? Ini adalah kata benda yang menunjuk di antara tengah-tengah orang Israel, yaitu satu bangsa, bangsa Israel itu sendiri. Satu kata itu artinya ini. Dan kemudian kata yang kedua, meaheha, kata Ustadz Kainama tadi itu. Nah, apa arti kata ini? Apakah benar kata ini artinya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Kainama? Nah, kata ini juga memiliki banyak arti dan artinya itu kalau kita melihat konteks pembicaraan Tuhan dengan Musa yang benar seperti apa? Nah, kata ini juga berarti mengenai saudara. Saudara di sini itu artinya adalah saudara kandung, satu ibu atau satu bapak, begitu ya. Jadi kalau saudara kandung, ya benar Tuhan berbicara kepada Musa. Itu saudara yang dimaksudkan adalah orang-orang Israel. Karena 12 suku Israel ini berasal dari satu ayah. Dan kemudian saudara di sini juga berbicara mengenai hubungan darah. Misalnya di sini bisa dicontohkan tentang hubungan Lot dengan Abraham. Dan juga di sini kata ini juga sebagai kata figuratif. Misalnya di sini di dalam Ayub pasal 30 ayat 29 sebagai kata figuratif. Aku telah menjadi saudara bagi serigala dan kawan bagi burung unta. Jadi, kalau kita melihat di sini konteks yang paling benar dalam pembicaraan Tuhan dengan Musa adalah saudara satu kandung atau saudara kandung satu bapak ataupun satu ibu. Nah, ini berbicara khusus untuk orang Israel. Ingat itu ya, tidak keluar dari suku Israel atau suku-suku Israel. Nah, kalau kita melihat di ayat 18, di dalam Ulangan 18 ayat 18, kata saudara-saudara di situ juga sama artinya, itu menunjuk kepada satu suku bangsa, yaitu orang-orang Israel yang berasal dari satu keluarga, satu bapak yang sama, meskipun ada beberapa ibu, berbeda ibu. Jadi inilah yang dimaksud. Nabi yang berasal dari tengah-tengah mereka dan dari antara mereka, dari saudara-saudara mereka, itu bukan Muhammad. Karena Muhammad itu bukan orang Israel. Muhammad tidak berasal dari kedua belah suku Israel. Karena Muhammad itu berasal dari suku Arab. Nah, siapakah Nabi yang dimaksud? Nubuatan inilah yang digenapi di dalam kelahiran Yesus Kristus. Nabi itu yang berasal dari antara atau tengah-tengah suku Israel dan dari saudara-saudara mereka, saudara-saudara Musa, saudara-saudara Israel adalah Yesus. Karena Yesus adalah orang Israel. Dia adalah keturunan dari suku Yehuda. Kalau kita melihat silsilahnya,
Yesus berasal dari suku Yehuda. Jadi dia adalah orang Israel. Tidak pernah ada sejarah orang Israel itu memiliki nabi di luar Israel ataupun dari Arab. Ya, kalau nabi dari Arab ya mungkin hanya untuk orang-orang Arab saja. Tapi orang Israel tidak pernah mengakui, dan orang Kristen juga tidak pernah mengakui ada nabi dari Arab. Sekian dari saya, semoga ini memberkati kita semuanya. Shalom, salam waras, Tuhan Yesus memberkati.